menengok anak-anak yang sedang kena masalah kekerasan? Belum pernah sih ya. Mbak Lia, tapi kan sering kalau kita bicara permasalahan anak kan bukan hanya kekerasan ya, seks bebas juga mungkin salah satunya gitu. Terus kemarin kan Komnas Perlindungan juga survei 90% gitu. Kan seks bebas itu bahwa pelajar SMP dan SMA di Kota Depok itu sudah tidak perawan. Tanggapan kita? Ya itu kembali lagi ya, edukasi di dalam keluarga dan sekolah tentang ya selain agama tentunya, tapi juga pengawasan dan juga sex education itu sendiri sebetulnya. Edukasi seks pada anak itu juga harus diajarkan juga gitu, yang maksudnya supaya mengarahkan anak-anak supaya bisa menjaga dirinya gitu. Jadi memang kalau kayak gitu sih memang edukasi yang harus ditingkatkan. Ada pesan sendiri Mbak untuk remaja putri terutama dalam pergaulan ini? Ya pokoknya gini, kalau misalnya nih ya, kita ini kan dalam hidup ini kita kan berproses, ada proses-proses yang sebenarnya kalau remaja itu adalah proses yang sangat indah gitu ya, yang bisa dilalui, yang kita akan kita lalui gitu. Jadi gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan bermanfaat. Jangan melakukan hal yang bisa membuat kalian menyesal dan akhirnya juga menghancurkan mimpi-mimpi kalian gitu. Jadi cintai diri sendiri, itu nomor satu. Kalau kita punya rasa cinta pada diri kita sendiri, kita pasti bisa jaga sebaik mungkin. Harus punya prinsip. Mbak Lia, tapi alasannya kenapa sih, kan Mbak Lia sering berkunjung ke anak-anak korban kekerasan, tapi nggak pernah diupdate di media sosial, itu mungkin gimana? Gini, karena memang saya itu memang orientasinya memang awal-awal kan memang saya spontan, saya memang untuk diri saya sendiri, saya nggak berpikiran untuk maaf ya misalnya pamer, atau saya berpikiran untuk mengedukasi orang pada saat itu gitu. Ya spontan aja gitu. Nah sekarang memang justru saat ini ya saya pelan-pelan sih memang membagi kegiatan saya itu, tapi juga ada porsinya, karena kalau korban diekspos itu kan juga menjaga kerahasiaan kan, dan saya itu kan yang saya tengok itu kan memang semuanya kasus ya, jadi saya nggak bisa sembarangan juga upload gitu, karena itu kasus ya, dan kita harus menjaga juga privasi korban gitu. Buat saya tuh, saya udah datang meluk, apa yang saya bisa bantu saya udah happy gitu. Nah sekarang kan saya sudah punya lembaga sendiri juga, saya baru membentuk lembaga pelindungan anak, dan saya juga sekarang sudah bergandengan dengan Pak Aris, ya sama-sama kita dengan Pak Aris, saya juga banyak belajar dari beliau, dan memang passion saya itu, saya senang terjun ke bawah, kayak kemarin kita ke Pademangan ya, masuk ke kampung apa yang kumuh gitu, dimana di sana ada kejadian yang cukup luar biasa. Jadi saya pikir juga kalau misalnya udah sampai di titik sampai saat ini ya mungkin pelan-pelan memang saya harus nggak ada salahnya saya juga men-share apa yang sejak dari tahun 2010 saya udah lakukan, untuk men-share pada orang banyak supaya juga bisa menjadi pelajaran juga, dan semua ikut tergerak gitu, untuk lebih mencintai anak-anak. Mbak Lia berharap gak sih anak-anak juga akhirnya nanti mau ikut terjun ke dunia yang digeluti sama ibunya? Iya, karena saya juga membuat lembaga perlindungan anak ini untuk anak-anak saya ke depannya. Saya bilang ini investasi, ini untuk kalian. Nanti kalau suatu saat kalau mama udah nggak ada juga, tolong kamu jangan tinggalkan ini. Kamu harus sejalan sama mama untuk terus menjalankan apa yang sudah menjadi komitmen saya. Jangan berhenti untuk membantu anak-anak Indonesia. Makanya anak-anak saya tuh suka kalau ngeliatin saya tuh kan, mereka tahu kalau saya buka-buka sosmed, itu yang sering saya lihat tuh
akun-akun bayi-bayi, lihat anak kecil, lihat apa, pokoknya anak-anak kecil yang saya nonton. Mereka tahu saya suka banget sama anak kecil gitu, sama bayi gitu, anak kecil. Dan selalu apa, kalau ada kasus-kasus saya selalu share, saya cerita, saya kasih lihat. Bahkan kalau saya nemu ada video-video kekerasan, saya kasih lihat gitu, kekerasan pada anak. Ya, anak-anak saya cukup besar ya, jadi mereka udah bisa milah lah ya gitu. Ini lo kasihan dia ada anak beginiin gitu. Jadi empati mereka itu juga muncul gitu. Balia apakah Balia fokus ke anak dan perempuan, apakah dulu pernah punya pengalaman Mbak sampai akhirnya terinspirasi di sekarang gitu? Waktu kecil maksudnya punya pengalaman dalam kekerasan atau seperti apa gitu Mbak? Saya belum bisa share tentang itu, tapi memang kalau sekarang udah sampai sejauh ini, saya bisa melakukan sampai sejauh ini hari ini dan bisa berdampingan dengan Pak Aris yang sudah lama menjadi impian saya. Itu ya sejak 2010 itu ketemu menjenguk anak bayi yang menjadi korban kekerasan tersebut yang saya cerita tadi. Oke, siap. Terima kasih banyak.